ketika menyangkut akhir zaman, insya Allah seperti di kita ini, tidak mengenal latar belakang. Karena yang kita bahas hanya akhir zaman. NU, latar belakangnya ada dari Toreko, ada dari Muhammadiyah, ada dari Iwan Muslimin dulunya, ada dari Salafi, ada dari macam-macam. Saya akan membacakan sebuah hal penting bagi perjuangan kita tentang roadmap Majelis Gajah. Kita sudah pernah membahas roadmap dunia, lalu kita juga sudah membahas roadmap Indonesia. Dan tinggal satu lagi, utama saya adalah menyusun roadmap Gajah. Jadi ini lebih kepada perjuangan kita. Kalau menyusun roadmap dunia, saya mengalir, tidak ada kesulitan apapun. Dan itu sumbernya banyak dari mimpi. Tentu dari hadis, dari Quran, hadis, dan juga mimpi. Kemudian roadmap Indonesia agak sedikit saya harus lebih hati-hati. Dan ketika menyusun roadmap Majelis Gajah yang sudah saya susun sebelumnya, ini semalam tinggal saya rapikan dan saya tambahkan dengan banyaknya mimpi-mimpi yang baru. Ini membuat saya tidak tidur. Semalaman saya tidak bisa tidur. Saya belum tidur. Kenapa? Karena ketika menyusun roadmap Majelis Gajah, ada banyak yang berat yang ingin saya sampaikan kalau kita jujur. Jadi saya coba memulai, karena ini akan di-share juga di grup Majelis Gajah pada pagi ini. Karena saya sudah berhutang, jadi kita akan menyusun roadmap dunia, roadmap Indonesia. Roadmap dunia dan Indonesia sudah saya serahkan ke aparat semua ya, yang kita kenal di sini, baik aparat pemerintahan maupun aparat penegak hukum. Cuma kalau roadmap Gajah tidak saya tampilkan karena ini menyangkut kita sendiri kenal. Ini agak berat karena ada dua pilihan. Namun saya tetap lanjutkan dengan tidak terbuka seluruhnya. Intinya adalah ini bukan kehendak kita. Ini bukan ambisi kita, tapi ini Allah gambarkan sebagai takdir Majelis Gajah. Jadi ditolak atau tidak, dicuekin atau tidak, maka inilah takdir. Dan Majelis Gajah sesungguhnya sudah berjalan sesuai mimpi. Jadi walaupun tidak ada mimpi, memang Gajah begitu rencananya, karena kita pun melaksanakan program-program ini awalnya bukan karena mimpi, karena hadis sederhana yaitu tentang ujrah ya. Dan tidak menyangka ternyata begitu kita pelajari, Masya Allah, terus mendalam, dan pendalamannya dalam bentuk kitab dan sebagainya jalan dengan apa yang kita lakukan. Jadi bukan karena kehendak kita, bukan karena kita ingin cocok-cocokan sesuai dengan hadis maupun kitab ulama. Tapi memang kita sadar setelah berjalan. Baik sekalian, mari kita bahas satu persatu. Pendahuluan nanti baca saja teman-teman di grup ya. Saya ingin langsung ke poin-poin roadmap-nya. Jadi roadmap ini saya kalkulasi mengumpulkan mimpi yang informasinya untuk 5 tahun ke depan. Dulu, walaupun sudah ada banyak mimpi khususnya pribadi saya sampai dengan kematian serempak dan sampai dengan Ya'juj Ma'juj. Sudah ada mungkin 10 mimpi khususnya pribadi saya yang
bahwa ternyata ada informasi dari langit tentang apa yang saya lakukan. Ya. Namun ini khususnya Majelis Gajah, saya tidak berani terlalu jauh, hanya sampai 2029. Karena ini masa-masa yang cukup untuk diperhatikan kita bersama. Poin pertama ya, yaitu Majelis Gajah di dalam Mubasyirat yang ada harus konsolidasi internal dan syiar Ujlah mulai. Alhamdulillah kita sudah laksanakan. Jadi syiar Ujlah sejak kita di sini itu sudah syiar mempublikasikan ke masyarakat luas. Tapi mimpinya belakangan setelah kita, terutama saya di sini, mulailah mengalir mimpi-mimpi tentang anak Ujlah. Dan mimpinya tingkatnya tawatur. Banyak dimimpikan oleh orang lain yang berbeda. Jadi poin pertama, kalau kita lihat dari Mubasyirat yang ada, di mana akhirnya saya mengambil keputusan untuk meningkatkan keterbukaan dan perhitungan risiko. Artinya, satu sisi kita harus dakwah, harus menyampaikan tanda-tanda apapun, ya, ciri-ciri. Tapi itu paralel dengan risiko. Berarti ini menyampaikan kita siapa gitu. Dan kita siapa loh. Menyangkut kelompok atau apapun yang sudah dinubuahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kan berarti risiko. Tapi berdasarkan Mubasyirat juga Nabi sudah menyampaikan tentang nubuah ini, berarti harus didakwahkan. Apapun resikonya, sama seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Aku Nabi, aku Rasul. Kan susah itu bicaranya. Ngaku diri sendiri kan sebagai Rasul, sebagai Nabi. Demikian juga saya paham MQ juga berat itu menyampaikan. Karena MQ sadar dalam mimpi itu dia siapa? Saya yakin dia sadar. Karena ada kata-kata memimpin dunia. Ada kata-kata kamu akan membuat memperoleh cahaya untuk menerang dunia. Kan di situ aja sudah paham. Sebodoh-bodohnya manusia ketika dapat mimpi itu saya bilang paham. Dia siapa nanti? Jadi berat menyampaikan itu pasti. Tapi kan Allah mengatakan sebarkan mimpi, seluruh mimpi utama. Nah demikian juga dengan kita juga berat. Tapi saya putuskan untuk tidak 100% juga kita sampaikan. Ada hal yang masih kita simpan. Yang kedua, ini memang harus menguatkan kaderisasi rohani di tanah Ujlah. Sudah berjalan. Artinya menguatkan kaderisasi itu melalui taklim, melalui kuliah, melalui macam-macam kegiatan banyak sekali yang kita lakukan di sini. Baik penguatan di muamalah untuk semakin kuat dalam fisik, ya, dalam belajar untuk mematuhi organisasi, belajar untuk ikhlas dan sebagainya. Ini poin kedua. Di tahun 2025 itu harus kita lakukan. Dan alhamdulillah sudah berjalan. Teman sekalian, sekali lagi ini semua gajahnya mimpi ya. Semua mimpi nih. Jadi bukan larang-larang. Menyusun dan melaksanakan modul pelatihan di dalam bentuk kuliah. Ini bagian dari sebuah mimpi juga. Dan alhamdulillah kita ini juga sudah berjalan. Kemudian mempersiapkan beberapa tim kecil berdakwah door to door, ini juga sudah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan. Namun karena berbagai pertimbangan, terutama kaitan pendanaan, kita harus bulan ini repot yang mana dulu, mungkin kita lanjutkan ya, bergiliran, bergantian. Tapi alhamdulillah blessing mulai kemarin jalan lagi ya, walaupun hanya diam di pos ronda karena terjangkau 3 km kan, bahkan bisa 5 km. Jadi
menjangkau nomor handphone yang lewat pakai mobil di jalan besar. Dan alhamdulillah cuma beberapa jam kalau nggak salah ya, itu dapat 1.500 handphone nyampe yang lewat pesan-pesan tentang akhir zaman. Yang berikutnya, dari gabungan mimpi yang ada, memang kita harus sudah mulai memiliki tim cyber army khusus untuk mengobati. Jadi tim ini terkoordinasi, terprogram, terlatih, bukan hanya sekedar sesuanya atau seikhlasnya, tapi memang ini harus terlatih dan sudah terbentuk. Insya Allah rekan sekalian, karena sudah disampaikan sampai besok, sudah disampaikan selesai mengenai program-program ini, dan saya sudah melihat juga video dalam bentuk AI yang dalam bentuk berbagai bahasa ya. Dan juga insya Allah mudah-mudahan setelah pengumuman selesai di grup, kita akan mulai ya untuk bergerak di cyber ini. Kemudian kita harus mulai menyampaikan peringatan tentang azab Allah berupa bencana alam. Sudah kita mulai dengan menyebarkan door-to-door juga. Jadi artinya masyarakat sudah paham. Melalui blessing, melalui ya kajian begini, sering kita menyampaikan tentang musibah dan bencana. Itu adalah bagian dari azab Allah. Sudah disampaikan juga. Membentuk struktur jamaah nasional, wilayah, tugas, dan bidang melalui sistem tarbiyah. Dan itu sudah terlaksana, namun untuk tingkat nasional segera akan kita laksanakan setelah pengumuman, mungkin hari ini akan diumumkan tentang masalah tarbiyah ini. Dan di internal kita di sini sudah dilaksanakan. Baik, berikutnya membuka kanal dakwah lebih dalam. Jadi nanti tulisan-tulisan kita yang saya susun maupun teman-teman susun yang memang tingkat ilmiahnya bisa dipertanggungjawabkan, kita akan pajang di e-books. Jadi kalau di e-book kan tetap dan orang bisa buka ya, kapan saja. Orang bisa mencari, ada pencarian kan, tentang zaman dan sebagainya. Nah ini nanti mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita akan tunjuk timnya ya, dan kita akan coba membuka itu. Demikian juga dengan podcast. Jadi yang saya maksud podcast itu tanya jawab dengan tamu yang kita hadirkan, atau dengan seseorang atau siapapun lah, semacam podcast itu ya, yang tanya jawab. Nah itu kita akan lakukan. Sebetulnya ini sudah direncanakan lama juga, cuma mana yang duluan yang harus kita lakukan, maka kita duluan. Tapi insya Allah segera juga kita akan laksanakan. Lalu mengumpulkan dan mulai mimpi kader secara sistematis sudah dimulai ya. Terus dan Mas Julian juga terus dengan timnya mengumpulkan terus mimpi. Dan sekarang sedang disusun untuk tingkat yang lebih baik lagi, yaitu digunakan oleh lembaga think tank. Jadi kalau kemarin master plan mimpi kan asal kumpul takwil saja. Nah, nanti berarti ini harus ditinjau dari seluruh aspek, ilmiahnya, kitabiahnya, semua. Maka inilah hal-hal yang pertama sudah dan akan kita lakukan di fase 2025 hitungannya tahun ini ya. Alhamdulillah, walaupun kita ini bukan siapa-siapa, tapi kita sudah mulai merintis untuk melakukan langkah-langkah persiapan awal. Kemudian di dalam dari Qur'annya ada surat Al-Kahfi ayat 16, hadis riwayat Muslim tentang Qurba, hadis Abu Daud tentang Ujlah dan sebagainya. Ini landasan hujahnya.
Baik. Jadi kalau tadi resume dari banyak mimpi kemudian diimplementasikan dengan kegiatan. Walaupun sebetulnya tadi saya katakan kita ini melakukan kegiatan dulu, ya, tapi alhamdulillah loh, kok apa yang dimimpikan belakangan, walaupun mimpinya banyak yang lama, teman-teman sekalian. Ini teman-teman kadang-kadang mimpinya belum dibuka sama kita, tapi karena kita sekarang sudah mulai aktif menampilkan mimpi dan membacakan mimpi, maka ada yang mimpinya tahun 2020 baru di-share. Ada yang 24 kemarin baru di-share. Saya bilang, kenapa baru di-share? Ya, dulu kan untuk apa saya juga share kan belum tentu dibahas. Nah sekarang karena merasa ada tanggung jawab dan juga barangkali perlu untuk perjuangan baru saya share. Atau kadang-kadang ragu, apa ini bunga tidur. Nah setelah kita cek, alhamdulillah memang baik semua. Ya. Tapi tidak semua, ada juga yang bunga tidur. Kalau bunga tidur kita sampaikan juga, ini bunga tidur ini. Atau dari setan juga kita sampaikan, ini mimpi dari setan. Kenapa gini tanda kecil. Baik, saya kira itu yang kita lakukan di tahun 2025 ya. Tahun kedua atau tahun besok, yaitu 2026. Tema besarnya adalah dakwah terbuka dan jaringan nasional. Nah, ini harus memperkuat ya. Dengan sekalian, yang pertama membuka website, kanal media dakwah dan program publik yang tujuannya khusus untuk tujuan internasional. Jadi kenapa demikian? Karena nanti akan berimbas kepada penilaian dorongan dari luar kepada nasional, tingkat nasional kita. Artinya bukan lagi masalah gajahnya, tapi ini sudah masalah dari Indonesia. Jadi ini nanti kita persiapkan. Mudah-mudahan nanti mendekati tahun 2002 sudah mulai diperhatikan orang, sudah mulai orang banyak yang nonton. Karena teman-teman sekalian, untuk membangun sosial media itu perlu bertahun-tahun, kecuali ada sesuatu yang mengejutkan masyarakat, baik viral atau apapun lah. Maka siap-siap untuk masukkan untuk nanti di tahun 2027 harus go internasional. Majelis Gajah minimal akhir tahun ini harus sudah mulai menayangkan beberapa produk ya, yang membuat negara lain mulai mengenal. Dan ini kita sedang persiapan langkah-langkahnya. Lalu kemudian kita harus mendirikan simpul ujelah di daerah lain, yaitu melalui nanti semua kekuatan yang dirintis dari tarbiyah, sistem tarbiyah. Itulah nanti yang akan memelihara simpul. Sebab jika hanya di sosial media berkomunikasi sekedarnya, seadanya, maka tidak akan membuat simpul. Itu hanya sekedar numpang lewat. Dan orang bisa berubah pikiran, dan orang bisa goyah dan sebagainya. Maka simpul itu harus dilalui melalui proses, dan proses yang tepat adalah tarbiyah. Nah, itu ya, mewujudkan poin ini. Lalu kemudian menyusun data, tidak hanya kader, namun simpatisan secara nasional dan internasional. Jadi data maksudnya adalah data kader kita. Nanti mungkin ada simpatisan atau ada orang yang ikut tarbiyah, karena kita akan mengarahkan. Tarbiyah itu lama-lama kita tunjuk mereka menjadi murabi lagi. Jadi ketika di Kalimantan, di Sulawesi, di Aceh, kemudian awalnya kita yang menjadi murabi mereka,
setelah beberapa saat kemudian mereka harus juga jadi murabi di daerah masing-masing. Nah, ini adalah dalam rangka tadi. Jadi kita data semua. Insya Allah ini bagian daripada untuk penyadaran umat ke depan. Demikian ya rekan sekalian nanti ke depan. Kemudian menyelenggarakan rihlah ruhiyah, maksudnya ruhiyah itu halaqah lintas wilayah, yaitu yang disebut dengan tarbiyah tadi. Dan nanti secara berjenjang akan kita lakukan. Jadi bertingkat, makin tinggi tingkatnya nanti, semakin ke atas semakin terjadi beberapa level. Demikian saya kira. Lalu kemudian yang kelima di tahun 2026 perluasan struktur tarbiyah ke masyarakat terkait tahap pengenalan, kesiapan dan kesadaran terhadap sistem dajjal yang sudah lama mencengkram maupun sosok yang segera akan muncul. Nah, inilah nanti bersumber dari tarbiyah ini. Jadi nanti efeknya adalah ke masyarakat luas. Teman-teman di daerah akan mengajak yang lain. Ayo kita tarbiyah yuk tentang akhir zaman. Nah, akhirnya diharapkan masyarakat jadi tahu dan mengenal karena ikut tarbiyah. Saya kira demikian. Maka ketika menyangkut akhir zaman, insya Allah seperti di kita ini tidak mengenal latar belakang. Karena yang kita bahas hanya akhir zaman. Jadi hampir banyak kesamaan. Maka bisa terjadi di masyarakat daerah pun, teman-teman daerah pun bisa merekrut, membina semua kelompok. Terbukti di sini ya, ada dari NU, latar belakangnya, ada dari Toreko, ada dari Muhammadiyah, ada dari Iwan Muslimin dulunya, ada dari Salafi, ada dari macam-macam. Jadi ini terbukti memang tema-tema zaman bisa diterima oleh banyak pihak. Lalu kemudian menerbitkan laporan dakwah tahunan, roadmap rohani tingkat wilayah dan nasional. Jadi nanti semua ada jenjang untuk membuat laporan. Kenapa demikian? Memang di dalam mimpi itu kita perlu pembinaan, perlu persiapan di dalam rangka mempersiapkan perubahan politik yang begitu besar dan mengejutkan banyak pihak. Dan tidak mungkin dan mustahil sebuah kelompok siap dengan perubahan ini, apalagi nanti dikasih tanggung jawab, tanpa ada satu pembicaraan, tanpa ada satu pelatihan, tanpa ada satu pembinaan. Nggak mungkin, mustahil, pasti mustahil, tidak masuk akal. Tiba-tiba Mas Setiawan dikasih kekuasaan, nggak ada teman, nggak ada tim, bingung. Nanti banyak yang masuk ke timnya Mas Setiawan, ada yang penjahat, mengulang-ulang lagi, ada yang pengusaha nakal sebagainya. Tapi kalau sudah terbina timnya, maka yang akan menggantikan adalah tim rohani yang sudah terbina dan sudah terdidik bahwa ini fase pembersihan semua masalah di dunia ini, termasuk sistem dajjal dan sebagainya. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh tim yang harus banyak. Coba, mari teman-teman pikirkan dengan baik-baik. Mustahil, sekali lagi. Silakan teman-teman menghitung dari semua sisi. Silakan teman-teman mengundang 1000 profesor. Bagaimana mungkin kita dikasih tanggung jawab, misalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ikut di dalam perubahan sistem yang sangat cepat, bukan melalui proses berpuluh-puluh tahun, tapi sangat cepat. Hanya setahun 2 tahun berubah total. Di hampir seluruh dunia terjadi. Mungkin tidak. Itu diambil alih oleh orang-orang yang hanya ada di grup. Mustahil. Berarti ini memang harus terbina.
harus ada satu tim SDM yang sudah sepaham, satu frekuensi. Terbina harus seperti apa langkah dan sebagainya. Jadi itu sebetulnya teman-teman sekalian yang disebut dengan kelompok Bani Tamim. Jadi kelompok yang memang banyak, tetapi tetap jumlahnya sedikit dibandingkan dengan umat Islam di seluruh dunia. Bahkan masih sedikit dibandingkan dengan umat Islam di Indonesia. Walaupun harus banyak. Rekan sekalian, saya kira dengan penjelasan tadi teman-teman memahami ya, sesuai antara hadis, logika, dan mimpi. Ternyata betul, mimpi itu kita harus melakukan satu langkah-langkah pembinaan semuanya. Ini sebetulnya dalilnya sesuai dengan surat An-Nur ayat 55 dan surat Al-Hujurat ayat 10. Saya juga harus mempertebal keyakinan teman-teman. Kenapa? Karena ujian nanti semakin berat. Dan ternyata memang ada dalam mubasyirat yang lain, walaupun sudah gabung ke Majelis Gajah, ada yang banyak yang putus di tengah jalan, ada yang tidak tahan dengan ujian, dan sebagainya. Itu fakta dari beberapa mubasyirat. Baik, yang sekalian teruskan. Menyusun tim tanggap fitnah. Nah, nanti 2008 dalam mubasyirat itu, wah, kita diserang bahkan oleh intelijen dunia.